Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami, baik oleh pemilih maupun oleh teman-teman KPPS, berkaitan dengan penggunaan kartu keluarga. Pertanyaan paling mendasar adalah bolehkah membawa kartu keluarga sebagai bukti identitas diri pada hari pelaksanaan pemungutan suara? Pertanyaan ini akan kami jawab melalui peraturan yang ada, dan yang terbaru adalah keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Untuk menjawab pertanyaan di atas, bisa kita baca di halaman 40 pada bagian YAPF membahas tentang pembagian tugas KPPS. Pembagian tugas KPPS sangat berkaitan erat dengan syarat pemilih, karena KPPS hanya mengizinkan pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Yang pertama, simak dokumen yang disebutkan boleh dibawa pada saat memilih. Pemilih hadir di TPS menunjukkan 1. Formulir model C pemberitahuan KPU bagi pemilih terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP elektronik atau suket kepada KPPS keempat untuk diperiksa. Ketentuan ini berlaku bagi pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. Jadi identitas yang harus ditunjukkan adalah 1. Surat pemberitahuan atau surat undangan, 2. KTP elektronik atau suket. Suket yang dimaksud di sini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses perekaman elektronik. 2. Formulir model A surat pindah memilih bagi pemilih terdaftar dalam DPTB dan menunjukkan KTP elektronik atau suket kepada KPPS keempat untuk diperiksa. Ketentuan ini berlaku untuk pemilih pindahan yaitu membawa surat pindah memilih dan KTP atau suket. Atau ketiga, KTP elektronik atau suket kepada KPPS keempat untuk diperiksa. Untuk poin ketiga ini berlaku untuk pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB. Namun demikian ada kemudahan yang diberikan yaitu, dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau suket, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa 1. Fotokopi KTP elektronik, 2. Foto KTP elektronik, 3. KTP elektronik dalam bentuk digital, atau 4. Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan yang dimaksud harus memuat foto diri pemilih dengan jelas. Jadi jelas di sini bahwa dokumen yang dipakai sebagai bukti identitas diri hanya dokumen yang di dalamnya memuat foto diri pemilik. KPPS keempat memeriksa data pemilih yang dimaksud di atas dalam laman cek DPT online, KPU Go ID untuk memastikan kebenaran pemilih. Dalam hal pemilih menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, KPPS mencatat nama pemilih ke dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU sebagai kejadian khusus. Jadi untuk pemilih yang tidak membawa fisik KTP atau suket, tetapi hanya menunjukkan dalam bentuk foto KTP, fotokopi KTP dan KTP digital, wajib dicatat sebagai kejadian khusus. Jadi, karena kartu keluarga tidak memuat foto identitas diri, maka ini adalah contoh kasus kejadian pada tahun 2021, di mana Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang karena pemilih menggunakan kartu keluarga. Oleh karena itu, teman-teman KPPS hendaknya bekerja sungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku, agar pelaksanaan pemungutan suara di tempat saudara bisa berjalan lancar, aman, efektif dan efisien. Sebarkan video ini, agar para pemilih di tempat saudara paham aturan ini, sehingga perdebatan pada saat pemungutan suara dapat diminimalisir. Pemungutan suara yang berintegritas adalah pemungutan suara yang taat hukum dan aturan. Selamat bekerja, jaga kesehatan, dan tetap semangat.